wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru pembelajar di seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan saya Erniati, peserta program pendidikan guru penggerak angkatan 4. Pada kali ini saya akan menyampaikan modul 2.2.A.9 koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Namun sebelumnya izinkanlah saya mengucapkan banyak terima kasih untuk fasilitator Ibu Nini Kartati SPD MPD dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Sucipto SPD. 5 kompetensi sosial emosional. 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Kemampuan berelasi. 5. Pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima kompetensi tersebut merupakan kunci dalam melakukan kesadaran penuh atau mindfulness. Menurut Kabat-Zinn dalam Hawkins 2017 halaman 15, dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat ini, dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Bapak Ibu guru pembelajar di seluruh Nusantara, pernahkah Bapak Ibu terlalu banyak menghabiskan waktu dengan melamun atau memikirkan hal-hal yang negatif? Kebiasaan tersebut bisa menguras pikiran bahkan tenaga. Selain itu, pola pikir yang cenderung negatif juga bisa meningkatkan resiko mengalami stres, gangguan kecemasan, depresi, dan panik. Untuk mengurangi stres dan membuat lebih tenang, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satu cara tersebut adalah dengan meditasi mindfulness. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah salah satu jenis meditasi yang dapat melatih seseorang untuk fokus terhadap keadaan sekitar dan emosi yang dirasakan serta menerimanya secara terbuka. Konsep mindfulness atau kesadaran penuh dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Si materi pembelajaran sosial emosional dengan materi sebelumnya. Pembelajaran sosial emosional terkoneksi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai bentuk pembelajaran, PSE dan pembelajaran berdiferensiasi memiliki keterkaitan yang erat. PSE bisa digunakan sebagai salah satu alternatif diferensiasi dalam proses pembelajaran, terutama dalam penggunaan teknik PSE yang menyesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Adanya diferensiasi ini akan lebih mampu mendorong murid memahami tentang kondisi sosial dan emosional. Melalui penyesuaian, murid akan bisa optimal dalam mengenali dan menggali dirinya. Pada akhirnya, tujuan pembelajaran akan lebih mudah dicapai. Ruang lingkup KSE terdiri dari 3 ruang lingkup. Rutin, terintegrasi dalam pembelajaran, protokol atau tata tertib. Salah satu ruang lingkup PSE adalah protokol, yaitu tentang budaya dan tata tertib yang erat kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Pemilihan teknik PSE yang tepat bisa dijadikan sebagai budaya positif di sekolah. Sebagai contoh adalah teknik PSE berupa menulis surat berisi perasaan kepada orang lain yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Selain itu, PSE juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak.
Dalam PSE, guru penggerak menjalankan banyak nilai dan peran. Sebagai contoh, untuk bisa menentukan teknik PSE yang tepat, membutuhkan seorang guru penggerak yang memiliki nilai kreatif dan inovatif. Sedangkan terkait implementasi di sekolah, membutuhkan guru penggerak yang mandiri. Sementara terkait peran, dalam PSE, guru memiliki peran vital sebagai pemimpin pembelajaran. Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin atau karakter, pikiran, intelektual, dan tubuh anak agar mencapai kesempurnaan hidup sesuai dengan kodrat anak. Dari keterkaitan PSE dengan hal-hal tersebut, pada akhirnya akan bermuara pada terpenuhinya kemerdekaan murid dalam menerima pembelajaran. Murid sebagai subjek pendidikan akan merasakan kebahagiaan. Dengan pemilihan teknik PSE yang tepat, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya murid akan benar-benar bisa mencapai kebahagiaan yang mereka impikan. Mereka akan benar-benar bisa menjadi pusat pendidikan seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. PSE berbasis kesadaran penuh dapat menjadi upaya untuk mengajak murid menyadari, melihat, mendengar, merasakan, mengalami berbagai pengalaman belajar yang mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang seimbang dengan aspek sosial dan aspek emosionalnya. Perlu keterampilan seorang guru dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis kasih sayang, perhatian yang berkualitas, keterbukaan dengan murid, sikap apresiatif, dan semangat bertumbuh, baik secara mandiri dan berkolaborasi. Demikian koneksi antar materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salam dan bahagia untuk seluruh guru pembelajar di Nusantara. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.